Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayahnya kita semua masih dapat diberikan kesehatan untuk berkumpul di room Zoom meeting kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sekhan Nupatur Rahman selaku MC pada seminar pendidikan agama Islam kali ini. Baik, yang saya hormati Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam dan rekan-rekan kelompok 6 yang saya cintai serta banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan penyampaian hasil produk dari kelompok 6A yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok 6A. Berikut susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka seminar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke sesi yang kedua, yakni penyampaian materi. Pada penyampaian materi akan dipandu oleh teman saya selaku moderator, yakni Rini Marlina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Sehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rini Marlina sebagai moderator yang akan memandu pematerian dari kelompok 6A yang mengusung topik mengenai pengembangan aplikasi web Takwai sebagai media edukasi tentang etika penggunaan produk bagi siswa sekolah dasar. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6A. Next slide. Yang pertama ada Feby Febriani sebagai pemateri pertama. Yang kedua Faiza Wahda Aupa sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga yaitu Akbar Zaki Azhara sebagai pemateri ketiga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke sesi pematerian, yang mana terdapat topik pembahasan, yaitu 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua proses penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir demo produk. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pengembangan media pembelajaran Takwai. Nah, di sini ada resiko yang ditimbulkan akibat
kemajuan teknologi semakin berdampak besar bagi tingkah laku dan juga perilaku dari manusia sendiri, terutama pada anak-anak. Nah, maka dari itu, sebagai orang tua dan guru di sini wajib untuk memberikan pembimbingan dan juga pembelajaran bagi anak supaya dapat bijak dalam berteknologi serta dapat dengan mudah memberikan dampak positif dari teknologi itu sendiri. Nah, pengaruh negatif sendiri dari teknologi adalah dapat merusak pola pikir dan juga tingkah laku mereka, sehingga perlunya pembatasan dan pengawasan etika digital, sehingga orang tua dan juga guru harus berkewajiban untuk mendidik anak-anak generasi penerus bangsa supaya lebih beretika dalam menggunakan teknologi. Nah, untuk solusi ini tersebut adalah untuk mencegah dampak negatif, dibuatlah aplikasi berbasis website dengan nama Takwai, Teknologi Anak Kreatif dan Berwawasan Agama Islam, sebagai media edukasi tentang etika penggunaan produk teknologi bagi siswa sekolah dasar yang dapat dikembangkan dengan mudah karena dibuat dengan melalui Google Site. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana produk desain Takwai sebagai media edukasi etika penggunaan produk teknologi dalam pembelajaran PAI di SD kelas 6. Yang kedua, ada bagaimana produk Takwai sebagai media edukasi tentang etika penggunaan produk teknologi dalam pembelajaran PAI di SD. Kemudian yang ketiga, bagaimana penilaian ahli terhadap produk Takwai sebagai media edukasi tentang etika penggunaan produk teknologi dalam pembelajaran PAI di SD kelas 6. Nah, di sini juga terdapat tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui desain. Yang pertama untuk mengetahui desain produk Takwai sebagai media edukasi tentang etika penggunaan produk teknologi dalam pembelajaran PAI di SD. Yang kedua, untuk mengetahui produk Takwai sebagai media edukasi tentang penggunaan produk teknologi dalam pembelajaran PAI di SD. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penilaian para ahli terhadap produk Takwai sebagai media edukasi tentang etika penggunaan produk teknologi dalam pembelajaran PAI di SD. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pebi atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan model design and development atau desain dan pengembangan. Menurut Ellis dan Levy menjelaskan bahwa pengertian model D&D merupakan suatu metode penelitian yang tujuan utamanya itu adalah untuk menyediakan informasi bagi instructional designer bahwasanya suatu masalah dalam pendidikan telah ditemukan dan diselesaikan secara empiris dan sistematis melalui serangkaian penelitian pada proses desain, pengembangan, evaluasi. Nah, adapun tahapan dalam model D&D menurut Favors DKK 2007, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah atau identify the problem. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara, observasi, maupun kajian secara teoritis terkait permasalahan yang ada di SDN Ganeas 2. Dari hasil identifikasi masalah tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang memperhatikan pembelajaran disebabkan karena kurang menariknya pembelajaran dan rendahnya pemanfaatan penggunaan produk teknologi khususnya dalam pembelajaran PAI di SD. Yang kedua,
mendeskripsikan tujuan atau describe the object. Berdasarkan hasil temuan masalah di lapangan, yang mana siswa kurang perhatikan pembelajaran disebabkan karena kurang menariknya pembelajaran dan guru yang kurang memanfaatkan alat teknologi dan lebih dominan masih menggunakan cara belajar konvensional. Oleh sebab itu, siswa membutuhkan media pembelajaran yang mampu menciptakan suasana kelas yang penuh semangat dan menciptakan keterlibatan semua pihak, yaitu guru, peserta didik, dan media pembelajaran. Dengan dibuatnya aplikasi web Takwai ini, peneliti, guru, dan peserta didik merasa terpenuhi kebutuhannya karena medianya menarik, dikemas secara ringkas dan jelas, inovatif, dan kreatif. Setelah melakukan identifikasi masalah yang ada di SDN Ganias 2, maka peneliti memilih produk Takwai sebagai media pembelajaran dengan harapan dapat meningkatkan semangat dan antusias peserta didik terhadap materi mengenai akhlak terpuji, toleransi, dan simpati. Tujuan kelompok kami membuat produk Takwai ini adalah untuk meningkatkan keinginan peserta didik dalam mengimplementasikan akhlak terpuji, toleransi, dan simpati sehingga akan menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu desain dan pengembangan produk. Peneliti membuat produk Takwai atau teknologi anak kreatif dan berwawasan agama Islam yang berisikan konten materi indahnya saling menghormati dengan dilengkapi beberapa fitur teks, gambar, audio, dan video. Untuk kebutuhan desain dan pengembangan produk, kelompok kami memilih platform Canva sebagai alat untuk membuat desain yang menarik, inovatif, dan interaktif. Kemudian untuk konten-konten yang disajikan, kelompok kami menggunakan platform Google Site dan menyesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum 2013 dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, uji coba produk atau tes artefak. Untuk uji coba produk, kami ini melakukan uji coba ke lapangan kepada siswa kelas 6 SDN Ganias 2 dan untuk uji coba produk sendiri alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang kelima ada evaluasi hasil uji coba produk. Untuk evaluasi hasil uji coba produk ini, kelompok kami menggunakan lembar angket dan kemudian diisi oleh guru PAI dan siswa kelas 6 SDN Ganias 2 yang kemudian hasil angket tersebut kita jadikan sebagai tolak ukur evaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil uji coba produk. Untuk tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan kelompok kami membuat sebuah karya berupa artikel jurnal yang berisikan hasil dari uji coba produk kami. Boleh di next? Nah, adapun metode pengumpulan data, kami menggunakan teknik yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui jawaban yang sesuai dengan informasi yang di lapangan. Wawancara tersebut dilaksanakan kepada guru PAI di SDN Ganias 2. Dan yang kedua ada angket. Validasi penggunaan dengan menggunakan angket yang berisikan beberapa pertanyaan dan pernyataan yang digunakan untuk mengetahui kualitas produk dengan cara menguji validasi produk dan materi pada pengembangan Takwai yang telah didesain. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Nah, untuk penelitian ini berlokasi di SDN Ganias 2 yang berlokasi di Jalan 11 April nomor 373 Ganias, Kecamatan Ganias, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kode pos 45356. Untuk waktunya itu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dari pukul 9.30 sampai dengan 10.30. Dan untuk subjek penelitian yaitu kepada siswa kelas 6 dengan jumlah siswa 35 orang. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Faijah yang telah menyampaikan mengenai metode penelitian. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil penelitian yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pematerian yang ketiga, yaitu mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari penilaian
penilaian ahli, yaitu guru PAI dari SDN Ganeas 2. Yang pertama yaitu yang dinilai dari produk kami, yaitu pengemasan dan ketepatan dalam penggunaan desain produk, yaitu mendapat skala penelitian 4 dengan kategori sangat baik. Yang kedua ada kecocokan desain dengan skala penelitian 4. Kemudian yang ketiga ada kejelasan dalam penyampaian materi, yaitu udah mendapatkan skala 3. Dan yang keempat ada kesesuaian dengan karakteristik siswa, mendapatkan skala 3. Dan kemudian yang kelima ada kesesuaian dengan KD, KI maupun tujuan pembelajaran dengan yang mendapatkan skala 4. Kemudian yang keenam ada kemudahan dalam pemahaman dan penguasaan materi, mendapatkan skala 3. Dan yang ketujuh ada ketepatan bahasa, mendapatkan skala 4. Yang kedelapan ada menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, yang mendapatkan skala 4. Kemudian yang kesembilan ada kemudahan dalam penggunaan, mendapatkan skala 3. Dan yang ke-10 ada penyajian materi yang sistematis, efektif, dan efisien, yang mendapatkan skala 3. Sehingga jika dikalkulasikan, produk kami mendapatkan rata-rata yaitu dalam skala 3 dengan kategori baik. Kemudian yang selanjutnya ada demonstrasi produk yang akan saya lakukan. Nah, ini adalah penampakan produk kami yang dibuat melalui Google Sites. Alasan kami menggunakan Google Sites ini agar dapat mudah untuk dibuka, gitu, digunakan oleh siswa maupun dapat dimodifikasi oleh guru sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan guru tersebut. Di sini kami menempatkan kompetensi inti PAI kelas 6, kemudian ada kompetensi dasar PAI kelas 6, kemudian ada tujuan pembelajaran PAI kelas 6, yang pertama ada terbiasanya membaca Al-Quran dengan tartil, yang kedua menunjukkan perilaku toleransi, simpati waspada, berbaik sangka, hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Kemudian yang ketiga ada memahami makna Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Kemudian ada cara membacanya, cara menulis, dan menunjukkan hafalannya. Sehingga tujuan pembelajaran ini dalam produk yang telah kami buat harus menepati seluruh tujuan pembelajaran ini. Jadi intinya produk kami ini berpatokan pada tujuan pembelajaran PAI kelas 6 SD sehingga sehingga relevan dengan produk dan pembelajaran PAI di kelas 6 SD. Nah, di sini ada fitur-fitur yang disediakan oleh produk kami, yaitu ada Mari Mengaji, kemudian ada Mari Memahami Materi, kemudian yang ketiga ada Mari Bermain Kuis. Kita buka dulu ke fitur yang pertama, yaitu Mari Mengaji. Nah, di sini ada tiga surat sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Maidah ayat 2-3, yang ketiga ada surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 23. Kemudian kita sebagai perwakilan saja kita buka surat Al-Kafirun. Nah, dalam surat di tampilan ketika kita telah mengelik surat Al-Kafirun, maka akan terbuka surat Al-Kafirunnya. Nah, ini adalah surat Al-Kafirun yang kami sematkan di website Quran.com, yang dimana website ini menyediakan audionya juga sehingga siswa juga dapat mendengarkan audionya gitu, dan dapat membaca langsung. Nah, kan jika diklik maka akan ada arti-artinya. Jadi intinya website ini tuh lengkap lah gitu, dalam audio pun bisa didengar. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, tidak kalah menarik lagi. Nah, website ini ada menyediakan fitur menggambar huruf hijaiyah seperti ini. Nah, jadi murid pun dapat belajar cara menulis huruf hijaiyah, atau guru pun dapat kayak menguji cobakan misalkan ini huruf apa gitu kepada siswanya. Nah, nanti siswanya bisa menebaknya. Kemudian
Nah, di sini ada tombol ini dapat digunakan untuk mengirim foto tulisan surat Al-Kafirun kepada gurunya. Dan di sini juga ada fitur untuk mengirim rekaman bacaan surat Al-Kafirun dan video hafalan surat Al-Kafirun. Nah, kami juga menyediakan email khusus yang akan kami berikan kepada guru sehingga pengerjaan siswa dapat guru periksa gitu dengan mudah. Kemudian kita ke fitur yang kedua, yaitu mari memahami materi. Nah, di fitur mari memahami materi ini ada beberapa eh, fitur juga gitu. Nah, di sini kami menyematkan kayak video pembelajaran yang kami dapatkan dari YouTube. Nah, kemudian yang kedua ada buku siswa, sehingga dengan produk Takwa ini tuh kayak guru tuh kayak dimudahkan gitu. Jadi semuanya ada di dalam aplikasi ini. Kemudian yang selanjutnya ada Mari Membaca. Nah, di sini di Mari Membaca ini ada penjelasan mengenai tempat-tempat ibadah di berbagai agama gitu, yang ada di Indonesia. Terus lalu di sini ada lalu apa hubungannya materi dengan teknologi? Nah, di sini ada kayak eh, realisasi dari materi ini tuh ke kehidupan para siswa tuh apa gitu. Seperti kayak bermain game tuh harus bersifat seperti apa, terus kayak cara menghormati yang berbeda agama tuh seperti apa. Nah, jadi di produk kami itu tersedia lengkap lah untuk sesuai dengan tujuan dari produk kami juga gitu untuk memahamkan, menanamkan mengenai sifat penggunaan dalam teknologi yang baik. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada mari bermain kuis. Nah, di mari bermain kuis ini ada kami sediakan 3 yang yaitu berbeda-beda juga gitu. Penyedia kuisnya yang pertama ini kami buat melalui Quizizz, terus yang kedua melalui Wordwall, yang ketiga melalui Repwork gitu. Dan yang ketiga kuis ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang pertama ini, Quizizz. Nah, ini seluruh kuis yang kami gunakan ini interaktif. Jadi eh, pada saat uji coba pun para siswa sangat antusias gitu. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa produk kami itu ya cocok gitu digunakan di SD gitu karena dilihat dari antusias para siswa tersebut. Nah, ini contoh dari Quizizz. Nah, di manakah tempat beribadah agama Konghucu misalkan di eh, nah di sini. Nah, benar. Terus contoh yang kedua di kuis kedua yaitu menggunakan aplikasi Wordwall gitu atau website Wordwall gitu dalam pembuatan kuisnya gitu. Dan yang ketiga ini ada menggunakan aplikasi Word, aplikasi Lapworks. Nah, di sini gitu. Jadi siswa tuh dalam aplikasi Lapworks ini tuh kayak pembuku gitu, tapi bisa digunakan melalui teknologi. Nah, seperti menjodohkan misalkan Kristen itu beribadahnya di mana sih? Di sini di gereja, misalkan terus Islam tuh di masjid, Konghucu itu di mana gitu. Terus kemudian ada kayak manakah di bawah ini yang merupakan pengalaman sikap dari surat Al-Kafirun serta berikan alasannya. Nah, ini kita disuruh untuk memilih di mana pengamalannya, misalkan ini, terus alasannya apa. Kemudian ada teka-teki juga gitu. Terus ada kayak menjodohkan juga ayat di sini kan surat Al-Kafirun ayat 1 tuh yang mana gitu. Terus ada refleksi juga sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian demonstrasi produk yang telah saya lakukan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah memaparkan mengenai hasil penelitian dan memaparkan produk yang telah kelompok 6 buat. Dan produknya itu sangat bagus ya teman-teman dan sangat menarik gitu.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 6A sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6A yang telah menyampaikan hasil penelitiannya dengan sangat baik. Kemudian kepada teman-teman yang telah menyaksikan pemaparan dari kelompok 6A, saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya selaku moderator pada seminar kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali teman-teman semuanya. Tadi penyampaian dari kelompok 6A sangat mudah dimengerti dan juga produknya sangat bagus sekali ya untuk dan sangat membantu untuk para guru ketika menjadikan sebagai media pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih kepo dan masih ingin lebih tahu mengenai produk dari kelompok 6A, teman-teman semuanya bisa dikepoin ya di YouTube-nya kelas 4C. Nanti video ini akan diupload di YouTube kelas 4C. Boleh teman-teman nanti untuk yang masih kepo boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Syanum Faturrahman pamit undur diri dan meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.